Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. 6 pemain naturalisasi siap perkuat Timnas versus Australia, siapa yang berharga Rp151 miliar. Dengan nilai fantastis, pemain nomor 1 menjadi sorotan utama. Apakah ini strategi terbaik untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? 6 pemain naturalisasi siap perkuat Timnas Indonesia hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga penting menanti Timnas Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Kemenangan atas tim berjuluk Socceroos ini menjadi target utama Indonesia untuk mengamankan posisi kedua grup yang menjamin tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Kabar baik datang untuk penggemar Timnas Indonesia. Pelatih Sintayong kini memiliki opsi tambahan berupa 6 pemain naturalisasi yang resmi memperkuat tim. Sebagian dari mereka baru mendapatkan paspor Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, sehingga belum tampil pada laga sebelumnya melawan Australia yang berakhir 0-0 pada 10 September 2024. Berikut 6 pemain yang siap membantu Garuda terbang tinggi. 6. Dion Marks (NEC Nijmegen U21) dengan tinggi badan 188 cm, Dion Marks menjadi aset penting di lini pertahanan. Meski awalnya diproyeksikan untuk Timnas U20, pemain muda ini siap dipanggil Sintayong jika dibutuhkan. 5. Tim Gaypens (FC Emmen), tim Gaypens akan menambah kedalaman skuad di posisi wingback kiri. Kehadirannya menciptakan persaingan sehat dengan pemain lain seperti Calvin Verdon, Nathan Chuaon, Saine Patinama, dan Pratama Arhan. 4. Ole Romeni (FC Utrecht), absennya Ragnar Oratmangoen karena akumulasi kartu membuat Ole Romeni menjadi andalan baru di lini serang. Dalam pola 3-4-1-2, Ole Romeni berpotensi berduet dengan Rafael Struijk, didukung oleh playmaker Marcelino Ferdinand. 3. Eliano Reijnders (PEC Zwolle) setelah mendapatkan paspor Indonesia pada September 2024, Eliano Reijnders mencuri perhatian lewat performa apik di level klub bersama PEC Zwolle. Gelandang berbakat ini berpeluang besar mendapatkan menit bermain melawan Australia. 2. Kevin Dix (FC Copenhagen) berpengalaman di Liga Champions dan melawan klub-klub besar seperti Manchester United dan Bayern Munich. Kevin Dix menjadi kekuatan utama di posisi wingback kanan. Sintayong diperkirakan akan memaksimalkan kemampuannya untuk meredam serangan Australia. 1. Mads Hilgers (FC Twente). Mads Hilgers, pemain dengan nilai pasar tertinggi di Timnas Indonesia 9 juta euro atau sekitar 151,9 miliar rupiah, menjadi kekuatan penting di lini belakang. Pengalamannya di klub Eropa menjadikan Hilgers andalan untuk menghadapi tekanan dari Socceroos. Dengan tambahan pemain-pemain berbakat ini, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah. Mari dukung perjuangan Garuda merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Coach Justin tegas soal Sintayong, lihat saja nanti kalau PSSI tetap pertahankan. Apakah keputusan ini akan membawa Indonesia ke level baru atau justru mengundang masalah? Simak pandangan tajam dari Coach Justin. Apakah berguna untuk kemajuan sepak bola Indonesia kelak? Timnas Indonesia asuhan Sintayong saat ini masih berjuang untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026. Di tengah optimisme Timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026, muncul pandangan kurang sedap terhadap Sintayong sebagai pelatih. Hal ini merupakan dampak beruntun dari kegagalan Sintayong membawa Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2024.
Meski sudah diketahui bahwa timnas Indonesia tampil tanpa diperkuat pemain andalannya, Shin Tae-yong tetap mendapat banyak respon negatif terkait kepemimpinannya selama AFF 2024 ini. Pandangan negatif ini berlanjut hingga memunculkan keraguan timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026 jika masih dipimpin Shin Tae-yong. Ada juga yang menganggap timnas Indonesia sebaiknya segera memilih pelatih baru jika skuad Garuda akhirnya lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain juga ada yang masih menilai Shin Tae-yong masih layak untuk melatih timnas Indonesia. Coach Justin mengungkapkan pandangannya terkait nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia ke depannya. Jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, Coach Justin menilai skuad Garuda tidak harus kembali dilatih oleh Shin Tae-yong. Walaupun Shin Tae-yong dianggap berperan membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia, tetapi menurut Coach Justin itu persoalan yang berbeda. Tapi kalau lu fair objektif, apakah dia punya kapasitas dengan selama ini yang dilakukan untuk bermain di Piala Dunia? Ujar Coach Justin tentang Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Seperti dilansir Fonenews.com dari kanal YouTube Nalar TV Indonesia. Coach Justin menegaskan bahwa dirinya memang tak menganggap bahwa Shin Tae-yong mutlak harus diganti. Tetapi Coach Justin merasa ragu dengan kepemimpinan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Coach Justin mengungkapkan pandangannya terkait nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia ke depannya. Jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, Coach Justin menilai skuad Garuda tidak harus kembali dilatih oleh Shin Tae-yong. Walaupun Shin Tae-yong dianggap berperan membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia, tetapi menurut Coach Justin itu persoalan yang berbeda. Tapi kalau lu fair objektif, apakah dia punya kapasitas dengan selama ini yang dilakukan untuk bermain di Piala Dunia? Ujar Coach Justin tentang Shin Tae-yong. Coach Justin menegaskan bahwa dirinya memang tak menganggap bahwa Shin Tae-yong mutlak harus diganti. Tetapi Coach Justin merasa ragu dengan kepemimpinan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Gua nggak bilang nggak ya, untuk gua 50-50, masih ragu, kata Coach Justin. Coach Justin pun mengungkapkan prediksinya jika Shin Tae-yong masih menjadi pelatih jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut Coach Justin, Shin Tae-yong masih tetap akan melakukan kebiasaannya, yaitu sering merotasi pemain. Yang ada banyak rotasi entar, lihat aja, ungkap Coach Justin. Baru menang sekali, Cina sudah ejek pemain keturunan Indonesia, sombong atau percaya diri berlebihan. Pernyataan kontroversial dari kubu Cina membuat panas suasana. Benarkah mereka meremehkan kekuatan timnas Indonesia? Dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus menerima kekalahan dari Cina dengan skor 2-1. Pertandingan yang berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15/10/2024 lalu memperlihatkan gol-gol dari Behram Abuduwaili pada menit ke-21 dan Chow Yuning di menit ke-44. Yang membawa Cina unggul 2-0. Meski Indonesia sempat memperkecil kedudukan melalui gol Tom Haye di menit ke-86, tim Garuda gagal menyamakan skor. Hingga peluit panjang berbunyi, kedudukan tetap bertahan 2-1 untuk kemenangan Cina. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia, mengingat mereka tampil cukup mendominasi pertandingan, meski akhirnya gagal meraih hasil positif. Beberapa pemain asal Cina seperti Xie Weneng dan Wei Shihao memberikan pandangan kritis terhadap kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia. Xie Weneng menyatakan bahwa para pemain naturalisasi Indonesia dianggapnya sebagai pemain kelas 2 di Asia dan menganggap kemampuan mereka tidak lebih baik dibandingkan dengan pemain-pemain Cina. Pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia hanyalah pemain kelas 2 di Asia, bukan?
Kemampuan kami tidak kalah dengan mereka, kata Xie Weneng yang dilansir dari Dongqiudi. Sementara Wei Shihao juga menilai bahwa tim Cina memiliki kualitas yang lebih unggul dibandingkan Indonesia, meskipun Indonesia memiliki beberapa pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri. Sebenarnya kami tidak berpikir tim Indonesia lebih kuat. Mereka hanya memiliki beberapa pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri. Pemahaman mereka tidak sebaik dari kami, ujar Wei Shihao. Meski hasil ini menyakitkan, timnas Indonesia tetap akan melanjutkan perjuangannya dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kalah dari Cina, skuad Shin Tae-yong harus kembali menerima hasil menyakitkan setelah kalah telak dari Jepang. Indonesia kalah telak dari Jepang di kandang sendiri 4-0. Namun, JITZS berhasil membalikan keadaan usai menang 2-0 melawan Arab Saudi. Indonesia yang sempat menjadi juru kunci grup C mampu naik hingga ke posisi ketiga klasemen.